Jadi pada video kali ini kita akan melakukan press atau potong batang pada bonsai agar sesuai dengan pola atau selera kita, sehingga nanti percabangan atau pertumbuhannya sangat bagus atau sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan yang pertama kali kita lepas bagian kawat pembentukannya, dikarenakan memang pada tanaman bahan bonsai ini itu terjadi pengecilan pada batang, dikarenakan memang nutrisi yang terdapat di dalamnya mungkin kurang bagus dalam prosesnya, sehingga batangnya kecil dan memanjang, jadi kurang enak ketika dipandang. Mungkin kita akan melakukan pemotongan dengan jarak sekitar 3 atau 4 cm atau lebih panjang sedikit juga tidak jadi masalah. Tetapi nanti apabila sudah tumbuh tunas, kita juga harus menyesuaikan kembali untuk panjang dari tunas itu sendiri. Bertujuan dari proses pemotongan yang lebih panjang agar kita bisa menentukan bagian tunas mana yang akan kita rawat. Jadi ini adalah bahannya. Kita perlu merapikan bagian akarnya dulu, lalu kita potong saja berkisar 3 cm dari bagian batang utama. Memang cara ini harus dilakukan saat batang dalam masa tidak terlalu besar, karena bertujuan apabila batang sudah besar juga mempersulit bagi kita untuk dalam proses itu sendiri. Mengapa? Nanti takutnya apabila batang sudah besar, bonsai sudah besar, kita ingin merubah polanya, maka proses yang akan kita gunakan akan jauh lebih lama dan jauh lebih panjang lagi. Jadi berhubung dahannya masih muda, dalam proses pembentukan akar juga kita bisa melakukan terapihan pada bagian atas yang menurut kita harus kita lakukan. Dan untuk batang satu sudah dilakukan pemotongan, lalu kita juga melakukan pemotongan pada bagian batang yang kedua juga. Dan biasanya untuk tanaman beringin atau kimeng ini, proses pertumbuhan pertunasan atau percabangannya itu cenderung jauh lebih lama, berkisar 1 hingga 2 minggu, dikarenakan memang biasanya tingkat kesuburan dari tanahnya juga berpengaruh. Jadi harus ekstra lebih sabar lagi, dan pastikan percabangan 1, percabangan 2, bagian kanan dan bagian kiri itu sama atau bisa kita sesuaikan bagaimana pantasnya. Dan tidak lupa pula apabila kita melakukan pemotongan bagian kanan dan bagian kiri, bagian percabangan belakang juga harus kita potong untuk proses penyesuaiannya. Jangan kita biarkan memanjang, karena nanti juga akan terlihat jelek atau tidak sama apabila nanti sudah jadi. Kita bisa mengira-ngira saja bagaimana pantasnya tanaman ini bagi kita. Apabila memang sudah dirasa sudah cukup, kita tidak perlu memotongnya, hanya merapikan bagian batang atau percabangan yang memang tidak kita gunakan. Dan pastikan setiap selesai melakukan pemotongan tidak lupa pula diberi kambium yang bertujuan untuk melindungi luka dari batang itu sendiri agar tidak terjadi pembusukan. Dan mengapa batang bagian tengah itu jauh lebih tinggi dan lebih panjang? Karena memang dalam hal ini kita sedang melakukan proses
pembesaran pada bagian batang tengahnya. Jadi kita biarkan saja tanamannya tumbuh meninggi, yang bertujuan agar bagian batang bawahnya akan tumbuh jauh lebih besar lagi.